Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Bustami Azhari dari SD Negeri Karangtengah 4, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi praktik uji kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Langsung depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo yang ketua kelas, siapkan teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabar hari ini semua? Baik, sehat, semangat, tampak, ceria, luar biasa. Ya, berarti pada pagi hari ini kalian semangat semua ya? Ya, nah sebelumnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak berangkat? Angkat tangan ya dan ucapkan hadir, seperti itu ya. Abbas Muhaisis, Hadir. Ahmad Farel, Hadir. Alvin Rizky, Hadir. Alvin Yudi, Hadir. Ardian Wahyu, Hadir. Arif Cahyono, Hadir. Arkan Zikri, Hadir. Aufa Lutfi Sauki, Afika Alivia, Azril Putra, Cinta Nabila, Delvia Nur Hakimah, Feli Oktaviana, Gesti Dwi, Hafid Adi, Iis Naini, hadir. Ya, berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, di kecamatan kita, di Kecamatan Sampang, ternyata produksi berasnya itu menurun. Ya, produksi berasnya menurun. Nah, menurut anak-anak semua, produksi beras menurun itu karena apa? Hujan. Karena hujan. Selain karena hujan, banjir. Selain karena banjir, hama tikus. Ya, selain tadi karena hujan yang menyebabkan banjir. Kemudian juga ada dari serangan hama tikus. Yang mana antara padi dan serangan tikus ini mempunyai kaitannya, yaitu rantai makanan, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai rantai
makanan. Dengan tujuan yang pertama, yang kedua, yang keempat, selanjutnya, yang terakhir, ya pada permainan word. Nanti kita akan bermain sambil belajar ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Gambar padi. Padinya bagaimana? Rusak. Nah, padi rusak ini ternyata karena apa? Karena tadi sudah menyebutkan hujan ya. Selain karena hujan, hama tikus menyerang, makanya menyebabkan panen gagal. Nah, kita lihat dulu bacaannya. Adakah yang mau membantu Pak Guru untuk membacakan? Angkat tangan. Tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani. Tikus dapat menyerang seluruh fase pertumbuhan tanam padi, bahkan pada fase penyimpanan. Pada umumnya tikus menyerang pada malam hari, sedangkan pada siang hari tikus bersembunyi. Ya, yang paragraf 1 sudah dibacakan. Kemudian yang paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Boleh angkat tangan? Ya, Abbas. Pengendalian terhadap hama tikus telah dilakukan petani sejak dini, yaitu sejak sebelum pertanaman sampai dengan masa menuju panen. Beberapa teknik pengendalian hama tikus yang telah dilakukan petani yaitu dengan cara penggunaan pestisida. Keberadaan tikus sangat banyak sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi petani, terutama petani padi. Ya, terima kasih untuk Mas Abbas. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Siapa yang membacakan? Boleh. Serangan hama tikus terjadi ketika petani baru masuk musim tanam. Tikus menyerang batang padi sehingga tumbuh tidak sempurna dan tidak bisa berbuah. Tanaman padi yang sebelumnya siap panen ini rusak akibat diserang hama tikus. Sejak musim tanam hingga 3 bulan terakhir ketika para petani hendak panen. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan kepada Mas Alvin Yudi. Nah, Pak Guru punya stiker ya buat yang sudah membacakan. Nah, 1 buat Abbas, 2 yang terakhir great work. Nah, tepuk tangan buat ketiganya. Nah, dari ketiga paragraf tersebut, menurut kalian inti dari bacaan ini apa? Iya, petani gagal panen karena terjadi serangan dari hama tikus. Nah, sekarang kita lihat yang paragraf pertama dulu. Yang tadi sudah dibacakan oleh Alvin Rizky. Nah, di paragraf yang pertama ini ada kalimat utama. Menurut kalian, kalimat utamanya ada di mana? Yang mana? Boleh? Tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani. Betul? Betul. Tepuk tangan. Nah, jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani. Nah, selanjutnya kita lihat yang paragraf kedua. Nah, kalau tadi paragraf pertama ada di awal, kalau yang paragraf kedua siapa yang mau angkat tangan? Ya, boleh. Yang mana? Menurut kamu letak kalimat utamanya di mana? Keberadaan tikus sangat banyak sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi petani,
Bagaimana? Betul? Betul ya. Nah, sedangkan yang paragraf kedua letaknya ada di akhir paragraf. Nah, sekarang paragraf yang ketiga. Siapa yang mau? Boleh. Serangan hama tikus terjadi ketika petani baru masuk musim tanam dan sejak musim tanam hingga 3 bulan terakhir ketika para petani hendak panen. Nah, berarti dari paragraf yang ketiga ternyata ada 2 kalimat utama. Tadi disebutkan di awal kalimat dan di akhir kalimat. Ada 2 letak kalimat utama. Nah, dari paragraf yang ke-1, pokok pikirannya siapa yang mau angkat tangan? Boleh? Tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan bagi petani. Ya, betul? Betul. Pokok pikirannya adalah tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan bagi petani. Paragraf yang kedua. Oh, boleh, silahkan. Keberadaan tikus sangat menimbulkan banyak kerugian bagi petani. Keberadaan tikus sangat banyak menimbulkan kerugian bagi petani. Paragraf yang ketiga. Ya, boleh, silakan. Serangan hama tikus terjadi sebelum musim panen. Iya, terjadi sebelum musim panen. Adanya serangan hama dari tikus. Nah, sekarang siapa yang tahu kalimat utama itu apa dan pokok pikiran itu apa? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, boleh. Silakan Adrian. Kalimat utama adalah rangkaian kata untuk mengembangkan paragraf, sedangkan pokok pikiran adalah inti dari kalimat utama. Bagaimana? Tadi nyambung dengan yang di depan ya? Iya, jadi kalimat utama adalah rangkaian kata untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan pokok pikiran inti dari kalimat utama. Ya, terima kasih untuk Mas Adrian. Ini ada stiker ya. Ada tulisannya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Berarti ada 4 kelompok. Dari kelompok 1, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sudah Pak Guru bagikan kelompoknya ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Tadi petani gagal panen karena ada serangan hama tikus. Nah, sekarang juga ada cara untuk mengatasi hama tikus. Yang pertama ada Membersihkan semak atau belukar. iya, membersihkan semak atau belukar. Yang kedua, membongkar sarang tikus. Yang ketiga, perbaikan pematang sawah. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, musuh alami seperti ular. Jadi musuhnya tikus adalah ular. Berarti ada kaitannya antara tadi panen ya, karena apa, tanaman padi, kemudian padi diganggu oleh hama tikus. Nah, tikus juga bisa dibasmi dengan cara pengendalian dengan musuh alami, yaitu hewan ular. Nah, dari rangkaian tersebut kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, perhatikan, ada rantai makanannya. Rantai makanan adalah ya, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang pertama dimulai dari padinya tadi sebagai tumbuhan ya atau produsen. Dimakan oleh siapa? Tikus. Kemudian tikusnya dimakan ular.
Ularnya dimakan burung elang. Nah, elangnya juga bisa mati, kemudian menjadi pengurai, atau bisa juga menjadi jamur, ya, bakteri. Nah, kalau kita simpulkan ada komponen rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Siapa yang tahu produsen? Angkat tangan, boleh. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Iya, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1, angkat tangan. Ya, silakan. Hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Iya, sebagai pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Boleh, silakan. Hewan karnivora atau pemakan daging yang memakan konsumen tingkat 1. Iya, hewan karnivora atau yang pemakan daging yang memakan konsumen tingkat 1. Dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3. Siapa yang konsumen tingkat 3? Boleh. Ya, silakan. Hewan karnivora atau pemakan daging yang memakan konsumen tingkat 2. Iya, yang memakan konsumen dari tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 3 ini kan tidak hidup terus-menerus, maka akan mati dan menjadi pengurai. Siapa yang mau menyebutkan pengurai? Boleh. Mikroorganisme yang akan mengurai konsumen tingkat 3 yang telah mati dan menjadi pupuk bagi tanaman. Iya, itu namanya pengurai. Nah, sekarang Pak Guru punya alat peraga. Ini namanya maket rantai makanan. Kalau tadi ya ada tikus, ada elang, itu ekosistem apa? Sawah. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Menurut kalian ekosistem apa ini? Ekosistem hutan. Nah, Pak Guru tempelkan dulu. Rantai makanan ekosistem hutan. Nah, Pak Guru juga punya, ada hewan-hewannya. Nah, Pak Guru acak, nanti salah satu dari kalian maju untuk mengurutkan rantai makanan ini. Bisa? Bisa. Ayo, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Ya, boleh, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan disusun ya. Dari produsen dulu, yang mana coba? Sudah? Ya, boleh duduk kembali dulu. Nah, coba perhatikan pekerjaan teman kalian tadi. Dalam rantai makanan ekosistem hutan, dilihat dari produsennya. Betul apa tidak? Betul. Kemudian konsumen tingkat 1 berupa apa? Kelinci. Konsumen tingkat 2 serigala. Konsumen tingkat 3 harimau. Dan harimaunya akan mati menjadi pengurai. Berarti urutannya bagaimana? Betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan. Nah, sebagai penghargaan stiker perfect. Nah, terima kasih. Nah, tadi sudah Pak Guru bagikan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang selanjutnya Pak Guru punya tugas lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan dikeluarkan dulu, dibuka dulu
kita tuliskan identitasnya terlebih dahulu. Ada nama kelompok dan nama anggotanya. Boleh salah satu menuliskan nama kelompoknya, identitasnya, silakan diisi dulu. Ditulis keempat anggotanya. Kelompok 1 sudah. Nah, jika sudah, dibalik halaman berikutnya. Nah, ada bacaan rantai makanan di ekosistem laut. Tadi ekosistem sawah sudah, ekosistem hutan sudah, dan yang selanjutnya ekosistem laut. Silakan kalian baca terlebih dahulu bersama kelompoknya. Membacanya tidak perlu keras-keras, boleh. Nah, sekarang Pak Guru bagikan laptop ini, nanti kita gunakan untuk mengerjakan LKPD, belajar sambil bermain. Nah, aturannya nanti setiap level anaknya bergantian ya. Nah, silakan nanti pecahkan balonnya menuju ke gerbong di kereta api. Siap kalian? Siap. Kita mulai dari tombol start, silakan. Nah, kelompok 1 600, kelompok 2 598, kelompok 3 478, kelompok 4 372. Ya, sudah semuanya ya, memainkan permainan boardballnya ya. Nah, silakan
silakan sekarang dirangkum jawabannya. Apa yang sudah kalian jawab tadi pada permainan, dituliskan di LKPD-nya. Nah, setelah kita tadi memainkan permainan word wall, selanjutnya Pak Guru punya tepuk. Namanya tepuk berdasarkan jumlah kaki hewan. Ya, siap? Ayam, buaya, kambing, terus cicak. Ayo, cicak berapa cicak? 4. Kemudian burung, cacing. Apa cacing punya kaki? Tidak punya. Sapi? Iya, terima kasih. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 maju ke depan. 2 anak. Sebelah sana. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mengerjakan hasil kelompok 4. Rangkaian kata berisi gagasan. 1. Kalimat utama. Bagaimana kalimat utama? Sama apa tidak? Sama. Nomor 2. Inti dalam kalimat utama. 2. Pokok pikiran. Pokok pikiran, betul? Yang nomor 3. Kalimat utama di awal. Deduktif. Deduktif, betul? Betul. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini stikernya ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 3 silakan mempresentasikan di depan. Di sini, hadap ke sana. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerjasama kelompok 3. Ya. Kalimat utama di akhir. Induktif. Bagaimana kalimat utama di akhir induktif, betul? Betul. Pokok pikiran paragraf 1. Pengertian rantai makanan. Ya, pokok pikiran dari paragraf 1. Pengertian rantai makanan, betul? Ada yang beda? Angkat tangan. Tidak ya? Tidak. Yang terakhir. Produsen. Fitoplankton. Nah, yang sebagai produsen fitoplankton, betul? Betul. Terima kasih. Ini stikernya ya. Silakan. Ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan, silakan maju ke depan. Ini di depan sini. Azril sini, Azril. Nah, silakan ke teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Konsumen tingkat 1, zooplankton. Konsumen tingkat 1, zooplankton, betul? Betul. Yang kedua? Ikan kecil, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2, betul? Betul. Ya, terima kasih. Ini stikernya untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok yang terakhir dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Ada siapa? Ya, silakan ke teman-temannya ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban dari kelompok 1. Ya. 9. Ikan besar. Ikan besar sebagai Konsumen tingkat 3. konsumen tingkat 3, betul? Betul. 10. Konsumen tingkat 4. Paus bergigi. Paus bergerigi, bagaimana? Sama apa tidak?
Sama. Nah, karena tadi kelompok 1 mendapatkan poin yang paling tinggi, Pak Guru berikan piala untuk kelompok 1. Ya, dibagikan ke temannya ya. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, setelah tadi teman-teman kalian mempresentasikan di depan, adakah yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah paham semua berarti? Sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin memberikan penguatan ya, bahwa yang memakan produsen itu namanya konsumen ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, sekarang mengerjakannya sendiri-sendiri. Boleh dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ya. 2. Nah, terima kasih sudah mengerjakan tugas secara sendiri-sendiri. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru ingin bertanya, kalian tadi sudah belajar apa saja tentang ekosistem? Apa saja ekosistem itu? Sawah, hutan, laut. Iya. Nah, di dalam ekosistem ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan komponennya apa saja tadi? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, 3, dan pengurah. Ya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa tadi? Yang bahasa Indonesia? Apa, Siril? Kalimat utama dan pokok pikiran. Kalimat utama apa? Suatu rangkaian untuk mengembangkan paragraf. Iya, kalau pokok pikiran? Ya, inti dari kalimat utama. Nah, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Bermain game, bermain sambil belajar ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem yang lainnya. Siap? Siap. Nah, sekarang boleh berkemas-kemas. Dimasukkan alat tulisnya.
Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hati-hati di jalan pulang ya. Dari kelompok 1 dulu yang tadi sudah mendapatkan nilai tertinggi, silakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi rekan guru lainnya. Sekian, mohon masukan dan sarannya.